Fatihin. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan. Forkompimda Kabupaten Blitar yang berkesempatan hadir, yang kita hormati Pak Dandim beserta jajarannya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, ada Pak Kepala BNN, ada Pak Kajari, ada semua. Pokoknya sing nang dhuwur panggung iki wong top-top tok. Spesial saudara saya Ajun Komisaris Besar Polisi Slamet Waluya SH SIK beserta Ibu. Terima kasih telah menghadirkan saya untuk yang ketiga kalinya. Lewong sing nglakoni aku kok sampeyan bantah. 2 kali di lapangan Mapolres, yang sekali di dalam ruangan sana. Berarti 3 kali. Kapolres sok lalian. Para kabak, kasat, kapolsek jajaran yang berkesempatan hadir, yang kita hormati, spesial Polwan, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, mari kita jalani hidup ini dengan senantiasa berusaha dan berdoa, karena dua-duanya wajib. Usaha wajib, doa juga wajib. Saman kena udan ngene kok wis melempem ya. Usaha wajib, doa juga wajib. Doa wajib, usaha juga wajib. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kebohongan. Saya ulang, nanti dijadikan status ya. Polisi zaman now itu ada masalah dikit aja langsung update status. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kebohongan. Kalau hanya mengandalkan usaha saja tanpa doa, itu menafikan Allah, meniadakan Allah, menghilangkan peran Allah. Dia merasa bahwa yang dicapai adalah murni hasil usahanya sendiri. Gak sadar kalau semua tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah. Semua tidak akan terjadi tanpa ketentuan Allah. Betul? Makanya lemek ngandal no usaha gak gelem donga, wong sombong. Wong ngono kuwi padha karo gak mbutuhke Gusti Allah. Doa saja tanpa usaha itu adalah kebohongan. Pengen untuk duit akeh, ndak mau kerja. Pengen dapat duit banyak, ndak mau kerja. Mek ndonga wae. Mek muter tasbih wer 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 wer. Sumiyati 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 wer. Sulastri 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 sulastri. Dikira kalau udah gitu terus duitnya ceblok teko langit runtuk rotok 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 rotok. Mohon maaf, ini berita A1 ya.
Di langit tidak ada percetakan duit. Andaikan duit yang sampean dapat itu murni hasil dari doa dan muter tasbih, tentu tanda tangannya bukan gubernur Bank Indonesia, tapi tanda tangannya malaikat. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Jadilah seperti akar yang gigih mencari air, menembus tanah, menghunjam tanah yang keras, bahkan lah aku ngomong sampean umek dewe-dewe kok. Jadilah seperti akar yang gigih mencari air, menembus tanah, menghunjam tanah yang keras, bahkan membatu demi sebatang pohon. Agar pohon ini bisa bermodot, yang ceramah saya apa sampean? Ya manut. Agar pohon ini bisa bermodot, bisa hidup, kemudian berdaun rimbun, berbunga indah, berbuah lebat dan manis. Ketika pohon tumbuh tinggi besar, kuat, kokoh, daunnya rimbun, bunganya indah, buahnya lebat, manis rasanya, disanjung-sanjung banyak orang, dipuja-puja banyak orang, dikagumi banyak orang. Akar tetap sembunyi, padahal akar tuh jasanya gede banget. Tanpa jasa akar itu pohon kering, nggak bisa hidup, nggak akan keluar daun, nggak akan berbunga, nggak akan berbuah. Halo? Akar yang jasanya gede, dia tetap sembunyi. Dia nggak pernah iri walaupun nggak disebut. Itulah makna sebuah ketulusan. Mohon maaf banget, seperti alat vitale bapak-bapak, itu jasanya juga besar. Yang hadir di sini semua adalah hasil karyanya dia, tapi dia nggak pernah mau menampakkan diri. Kelihatan dikit aja langsung delesep. Orang yang tulus ya harus seperti itu. Terlebih ini menghadapi tahun politik, beda pendapat boleh, beda pilihan sah-sah saja. Yang tidak boleh itu membeda-bedakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Agar tetap tercipta suasana yang damai, guyub, rukun, penuh kebersamaan, dan perlu diingat berarti gatek kayak oh nyawang ngantek ora kedep. Bersama itu enggak harus sama, tapi harus sama-sama. Jadi untuk mewujudkan kebersamaan itu enggak harus sama, tapi harus bersama-sama. Bingung ya ben. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya terinspirasi dari metode yang dipakai oleh para pejuang agama di Nusantara ini dalam
menciptakan masyarakat yang kondusif, hidup berdampingan dalam keberagaman. Ini mari kita jadikan dasar berpijak materi kita malam hari ini dari Polres Blitar untuk Pilkada Damai tahun 2018. Coba Bapak Ibu para jamaah kita cermati para wali dalam membangun komunitas masyarakat yang basisnya adalah penyebaran agama Islam, tapi tetap tasamuh, toleran, menghargai, menghormati pemeluk agama lain, tetap menghormati dengan yang beda keyakinan. Coba di kota manapun, di daerah manapun, masjid yang pertama kali dibangun, masjid tertua, itu pasti dekat, bahkan di belakang alun-alun. Di setiap alun-alun semua kota di Indonesia ini itu belakangnya pasti dibangun masjid. Ini strategi. Alun-alun adalah simbol komunitas masyarakat. Semua kumpul di situ. Masyarakat dengan berbagai kultur, dengan berbagai karakter, ngumpulnya ya di alun-alun. Maka alun-alun itu sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, al-laun, al-laun. Al-laun itu artinya macem atau warna. Al-laun macem, jadi al-laun, al-laun itu artinya macem-macem, werna-werna. Lah karena orang Blitar mau ngucapin al-laun, al-laun repot, ya wis gampang alun-alun. Sehingga di alun-alun itu ngumpul macem-macem karakter masyarakat, mulai yang baik sampai yang jelek, yang bener sampai yang sering salah, yang pendiam sampai yang suka cuawa, yang ngumpul di alun-alun semua. Wes, iki lo maksudnya. Nah, wes. Jadi alun-alun itu simbol komunitas masyarakat yang macam-macam modelnya, macam-macam bentuknya, bahkan macam-macam kulturnya. Masyarakat yang majemuk, ngumpul semua di alun-alun, sehingga belakangnya itu ada masjid difungsikan untuk mencuci masyarakat yang dablek-dablek, masyarakat yang jelek-jelek. Karena eranya udah beda. Ya kalau dulu zaman Nabi Nuh, yang nakal-nakal, yang jelek-jelek dihabisin semua, banjir, tenggelam dunia ini. Tinggal yang iman, tinggal yang baik-baik ikut naik ke perahunya Nabi Nuh. Yang jelek-jelek resik, bersih. Jadi dulu sudah pernah ada pemutihan ya, dulu. Jadi saya ngelek-elek resik mati kabeh. Andaikan sekarang ada pemutihan lagi, Mapolres Blitar kukut. Sak Kapolrese ya lunas pisan. Andaikan ini, ya karena nggak ada seperti itu lagi, sehingga para wali bikin sistem itu, yang jelek-jelek dicuci di masjid. Masjid merupakan simbol agama. Kemudian simbol ulama, simbol kiai. Sebelahnya masjid kantor bupati, pendopo kabupaten. Ini simbol pemerintahan, simbol umarok, simbol
pejabat, pendopo kabupaten jangan jauh-jauh dari masjid. Ini artinya umara jangan jauh-jauh dari ulama, pejabat jangan jauh-jauh dari kiai. Kok mulai guyu gak enak ngono. Antara masjid dengan pendopo kabupaten, ulama dengan umara, kiai dengan pejabat harus sinergi, harus connect. Makanya pejabat itu jangan jauh-jauh dari kiai. Sehingga mohon maaf kalau di Kabupaten Blitar ini kok sampai ada kiai yang miskin, golek sandang pangan wae kangelan, sing dosa ya pejabat-pejabat ngene iki. Iya. Ana kiai kok nganti melarat, sing dosa ya pejabat-pejabat ini. Lo kok sungguh mentala menikmati kekayaan terus kiainya menderita. Ngapain pejabat-pejabat itu? Misalnya pejabatnya bantah, memang kiainya nggak mau kerja. Lah nek saiki kiai dikongkon ketakraan nyambut gawe kerja, terus yang ngajar agama anak-anakmu siapa? Oi. Lah karo kiai suruh kerja ngedos. Matun, macul, mohon maaf ya. Kalau kiai-kiai itu disuruh kerja semua demi sesuap nasi, demi mendapatkan duit. Lah terus yang ngajar agama anak-anakmu, yang ngajar agama generasi muda siapa? Mbok ulang dhewe wong sampeyan juga entos ngono. Kon entos piye wong dikai pengajian malah geger rebutan badokan ngono kuwi. Polisi yang geragas-geragas. Engko yo gak tau mangan ae, bro. Lah sekarang kan usum, Pak. Anak diajar ngaji sama ustadz, terus anaknya ndablek sama ustadznya dijewer. Orang tuanya lo nuntut, kadang dilaporkan pelanggaran HAM. Ngono ustaz-ustaz sih tak kandani kok tajak demo. Wes anak-anakmu ulangan dhewe. Niki malah berita yang masih panas. Gurune lho dipateni ambek muridé. Embuh. Aku khawatir suwe-suwe ana santri wani mateni kiyaine barang ngono. Ya Allah, lagi lek diterus-teruske engko anak buah yang wani nggahasaki komandan barang ngono. Nah, wong iki software ra pindah-pindah gasak ae. Ora ngrasakno sing ngisor kepengin nang munggah kok. Ora minggat-minggat. Hati-hati ndan kalau di bawah meja ada garam. Iku ya anak buah jenengan dhewe. Asli kowe. Oh, anak buahnya ketok elek di hadapan yo ngene, kadang di belakang yo ngene. Makanya kalau dalam Al-Qur'an anak buah pembantu itu ada dua. Satu namanya Hawariyun. Ini anak buah yang betul-betul setia. Ketika Nabi Isa, wahai saudara-saudara sekalian, siapa di antara kalian yang siap membantu perjuangan saya? Semuanya diem. Podo karo sing seragam-seragam lho. Ini mau renovasi masjid, siapa yang mau ikrar bantu sekarang? Mesti diem kabeh. Nek gak diambil kebijakan, potong gaji. Lah wis ngono nyonyor.
Makanya carane ngono ndang. Ana yuran napa yang aja ditawani, potong gaji selesai. Hanya beberapa orang saja. Qalal hawariyun, ketika Nabi Isa menawarkan man ansori ilallah, siapa di antara kalian yang bersedia membantu perjuangan saya di jalan Allah, semua diam, hanya sebagian saja yang qalal hawariyun, hawariyun saja yang bilang nahnu ansarullah, kami siap zahir batin membantu perjuangan Anda di jalan Allah. Liyane yo cep kelekep. Makanya lek ana model ngono-ngono ku akeh sing kelekep, aja kaget. Ada pembantu anak buah yang namanya bitonah. Makanya dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Sak teruse iku, di depan manis tapi di belakang pahit. Kayaknya madu tapi sesungguhnya racun. Ada yang model kayak gitu. Tapi insya Allah lek, oh polisi ya gak wani, gak wani, yakin gak wani. Paling ya ngono tokno atine. Ngarepe ya ngene ya. Kowe meneng wae ora roh urusane kowe. Iki urusanku karo ngono-ngono kae. Saya ulang. Jadi mohon maaf banget ya kalau sampai ada kiai ustadz yang melarat sing dosa pejabat-pejabat ini. Nah, sebaliknya kalau ada pejabat yang zalim sampai korupsi, nakal, ya kiai ini nanggung dosa. Kenapa? Oh kiai kok gak iso nasihati pejabat. Makanya mohon maaf, pejabat kalau lagi dinasihati kiai kayak gini, nggak boleh tersinggung, nggak boleh marah. Izin Pak Letkol, sementara pangkatnya dhuwur saya, sementara. Nanti kalau udah di bawah beda lagi. Dinasihati kayak gini kok tersinggung marah, mutasi Papua. Jadi masjid simbol agama, pendopo kabupaten simbol pemerintahan, masjid simbol ulama, pendopo kabupaten simbol umaro, masjid lambang kiai, pendopo kabupaten lambang pejabat. Maka pendopo kabupaten nggak boleh jauh-jauh dari masjid, umaro pejabat jangan jauh-jauh dari ulama, dari kiai. Ini harus terjadi sinkron. Nah, kemudian setelah masjid, pendopo kabupaten, ini sinkron, berjalan baik, sebelahnya lagi kantor pengadilan. Segalanya harus berdasarkan keadilan yang menyeluruh. Adil di bidang ekonomi, adil di bidang pendidikan, adil di bidang kesehatan, adil dalam hal kesempatan, adil di bidang hukum. Nah, keadilan bukan hanya untuk umat Islam saja, terhadap umat yang beragama lain pun kita diperintahkan adil. Coba bapak-bapak kalau lagi sholat Jumat itu di akhir khutbah biasanya khotib selalu membaca ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas fahkumu bil adl. Akhirnya ditutup, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ngoten nggih? Nggih apa wong kowe payah khutbah turu ngono. Ini sesungguhnya rangkaian tatanan masyarakat dalam Islam. Wa idza hakamtum bainan nas fahkumu bil adl. Ketika kamu melaksanakan hukum di antara seluruh manusia, ini redaksinya bukan bainal muslimin, memberi hukum untuk umat Islam saja, ndak, tapi bainan nas, di
di antara manusia. Berarti kepada orang Islam harus adil, kepada umat Kristen harus adil, kepada umat Hindu harus adil, kepada umat Buddha juga harus adil, kepada yang Konghucu juga harus adil, kepada siapapun harus adil. Loh, Islami seperti itu. Dulu itu mbiyen. Lah mbiyen itu dulu itu mbiyen itu ayo edan bareng ayo. Pernah kejadian waktu Khalifah Umar Ibnul Khattab jadi presiden itu, ada seorang gubernur Mesir namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini bangun masjid, dan masjid itu sesungguhnya dibangun di tanah yang nyerobot tanahnya orang Yahudi. Tanahnya orang Yahudi diserobot oleh pejabat itu, dibangun masjid di situ. Jadi jangan kaget ya, mulai dulu pejabat nyerobotan itu sudah ada. Akhirnya ini si Yahudi lapor ke presiden, lapor ke Umar bin Khattab. Pak Presiden, saya punya tanah, ini dirampas, diserobot sama gubernur, dipakai bangun masjid. Akhirnya Sayyidina Umar langsung kirim surat ke gubernur tadi. Gubernur Mesir, kembalikan tanah orang Yahudi ini, bongkar itu masjid, bangun lagi masjid di tempat yang lain. Sayyidina Umar kirim surat ini sambil disertai dengan tulang, yang di tulang itu digaris pakai pedang, seret ngono tok. Jadi balung, kalau nggak ngerti tulang itu balung, tulang itu sama Sayyidina Umar digaris lurus pakai pedang, seret, kasihkan ini ke gubernurmu. Begitu membaca surat itu, gubernur gemeter, apalagi melihat tulang yang digaris pakai pedang, seret. Maknanya apa? Kamu lurus, kamu jangan zalim. Jadi pejabat harus lurus kayak ini. Kalau nggak bisa lurus, ya pedangku yang akan meluruskan kamu. Ngono modelnya. Ngeri. Halo, melihat betapa Islam ini sangat adil dalam memberikan hukum, ini si Yahudi langsung bertekuk lutut menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam, tanahnya diserahkan, dibebaskan untuk membangun masjid. Yuk gak situ dibongkar. Islam sangat adil. Maka mohon izin, sesungguhnya hukum itu untuk dilaksanakan. Saya kurang setuju istilah penegakan hukum. Saya kurang setuju. Karena kalau penegakan hukum berarti selamanya hukum itu belum tegak. Doyong. Nah, polisi itu tugasnya yang nyonyor tuh, menegakkan sesuatu yang belum tegak. Nah kalau polisi harus selalu menegakkan hukum berarti kan selamanya hukum belum tegak. Maka yang benar itu pelaksanaan hukum. Hukum sudah tegak, wajib dilaksanakan. Tinggal pelaksanaannya saja. Lah kalau penegakan hukum berarti hukum kan selama ini nggak tegak-tegak. Doyong ya, kapan tegak? Selalu ditegakkan. Halo? Paham ora to ya iki? Nah sehingga banyak kejadian bahwa hukum dibuat bukan untuk dipatuhi tapi untuk dilanggar. Saya kalau bikin anekdot gini, ada anak muda naik motor nggak pakai helm, ditegur sama temennya, Mas, numpak sepeda motor kok gak helman toh Mas? Oh, ini Blitar bro, gak usum helman, ndasku luwe atos timbang helm. Macam Blitar dilawan, udah mulai melanggar kan, naik dia di jalan raya, begitu lampu hijau jalan, lampu kuning ngebut, lampu merah terobos. Blitar. Nah, lampu merah terobos, kejar sama polisi, ketangkep, diinterogasi. Nggak tahu ya tadi kalau lampu merah? Tahu Pak. Tahu kok diterobos?
Saya nggak tahu kalau ada bapak. Coba tahu ada bapak ya saya nggak terobos pak. Ini kan bukan taat hukum tapi takut sama yang melaksanakan hukum. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini masjid pendopo kabupaten sebelah kantor pengadilan kejaksaan nongkono kuwi lah pinggirnya kantor pengadilan penjara jagani sing dablek-dablek ngono ra penak yo biene iki HP-ne sapa to iki mesti ana HP sing gak di silent iki aku ora nggawa kok ganggu konsentrasi tok ngene. Cuma sekarang perhatikan di setiap kota kabupaten tatanan bangunannya mesti seperti itu. Itu pelajaran yang sungguh berharga. Walaupun akhir-akhir ini penjara sudah banyak yang dijual oleh kepala daerah masing-masing. Penjara akeh-akeh sing didol. Mbah kok ngono. Sehingga di masyarakat Jawa itu ada jargon yang luar biasa, toto, titi, tentrem, kerto. Kok kertosono iso? Polisi ganteng-ganteng oon. Kerto Raharjo, Kertosono. Iki HP-ne sapa sih tetetetetetetet mau? Oh, operatore oon pisan yo. Toto, titi, tentrem, kerto, Raharjo. Lu masa awakku mengandung sinyal. Asli operator iku kurang asem. Iki nih sing gak beres asli. Toto itu pemerintah. Pemerintah harus betul-betul tertata dengan baik. Titi itu agama. Pelaksanaan agama harus betul-betul titi. Kalau pemerintahnya toto, agamanya titi, akhirnya masyarakatnya tentrem. Setelah tentrem, mak pecudut itu sama dengan mak bedundu itu. Kerto Raharjo Gemah Ripah Loh Jinawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba para wali yang berhasil mengislamkan Nusantara, Indonesia tercinta ini, hampir 90% beragama Islam. Padahal sebelumnya ateis.
nggak kenal Tuhan. Ada yang kelenek. Kelenek itu ya bangsane Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nene Pelet, Gerandong, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Lo kok bisa Malik Gerembyang hampir 90% beragama Islam? Nah, karena metodenya yang sip. Jadi tidak pakai kekerasan sama sekali. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan kebijaksanaan, bil adillatil muhakkamah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik diteruskan oleh para kiai sampai sekarang. Makanya rata-rata kiai itu tamune banyak, tamune akeh. Kenapa? Tempatnya hikmah, tempatnya nasihat. Banyak yang minta hikmah, banyak yang minta nasihat. Nah, kalau ada kiai kok tamune nggak begitu banyak, berarti ya belum begitu kiai, urung patek sean. Kalau kiai bener itu pasti banyak yang minta hikmah, banyak yang minta nasihat. Wong tempatnya itu, wong roto-roto kiai iki yang nggo sambat-sambatan. Memang iya banyak yang sambat. Orang itu kadang usahanya macet ya sambat kiai, anak rewel ya sambat kiai, bojo rewel ya sambat, bojone purik ya sambat, bojone meteng ya sambat. Padahal kiai ini gak melu urun loh. Utang gak lunas-lunas ya sambat. Padha musim pilkada ngene iki ya akeh sing sambat. Kiai iki fungsine nggo sambat-sambatan. Saya saja jarang di rumah, kalau lagi di rumah ya ada aja tamu. Nah, kalau tamu urusan jadwal ya urusannya tim penjadwalan, saya ndak ikut-ikut. Tapi kan ada juga yang minta doa ini, minta ini, minta ini, minta ini. Ada ibu-ibu itu minta, Pak Kiai minta tolong apa, doakan suami saya. Kenapa? Udah 2 minggu belum pulang. Oh, baru ditinggal 2 minggu ngosek-ngosek. Padahal saya sendiri yang dimintai doa kayak gitu baru saja pulang dari Sumatera itu 3 minggu. Bojoku yo gak nyapo-nyapo, biasa, berarti saya kuat bojoku. Saya gitu, tapi mau minta doa, yo tak layani, yo jenenge njaluk donga yo tak turuti, wis kadung nggawa gula. Ya gak dituruti lah balik gulane. Turuti ae, mandi gak urusan Gusti Allah. Sing penting kan entuk gula. Lah terus karepe jenengan pripun Bu? Nggih tolong bojo kula niku jenengan puter giling. Dipikir aku iki seleb ya paling. Ya wis tak ladeni ae ngono kuwi. Ya ana polisi pengen cepet promosi jabatan iki wakeh maro nyang omah ngono kuwi. Wakeh ngono kuwi. Njaluk donga ya didongakno. Ana bapak-bapak nyuwun donga. Nyapa Pak? Bojo kula cerewete ram iki. Ya karepe sampean nggih njaluk donga sing kena nggo mungkem cangkeme wong wedok. Ngono ku ya tak turuti ae padahal aku dhewe ya lagek bar dicelathu bojo. Wis gampang Pak, beres kuwi. Donga bungkeman kuwi ana. Carane kudu ngenteni wong wedok turu. Nah, yang paling apik lek turune rodok mangap. Weh nang sandinge nang wacake donga iki sebulke cangkeme. Sapa bojone jenengmu sebuten, sapa jenenge bojomu Sriyati. Yes pokoke bojomu turu nang sandinge wacake Bismillahirrahmanirrahim, cilika cilikem. Bumi mengo. Cangkeme Sriyati mingkem. Sebulke beres beres kayak ana sing methu wenteng jelas bojone cerewet kae. Tak praktekne apa-apa engko sampean praktekno ya tak baleni soalnya doa ini nggak boleh ditulis, kalau ditulis gak mandi kudu diapalke. Tak baleni Pak, sampeyan yo ngono golek bojo ya sing cerewet. Wong wedok hindari, wong wedok sing lambene tipis, janggute nyatis. Lambe tipis, janggut nyatis, ceriwis. Apa maneh lambe tipis, janggut nyatis, gulune ndek.
Wah, ceguk kesenggol sithik seledot. Ya wis sing gulune ndek ora usah kathik nyengongok. Asli ndek ya ndek ngono kuwi kok. Ya kuwi wateke kuwi, wis ana titenane dhewe-dhewe. Makane bro sing urung nikah, sok milih sing gulune dawa. Nek iso sing putih ya, lah kuwi banyak kuwi. Pokoke entenono ya ora melu nyangoni umek kae. Entenono lek bojomu turu, sing apik lek turune rontok mangap. Terus nang sandinge wacake cilikem bumi mengo. Cangkeme sapa jenenge bojomu mingkem sebulke beres. Ibu-ibu siap-siap nggih. Terutama sing rumangsa cerewet-cerewet. Soale bojomu wis duwe rencana iki bojomu. Nek wong wedok cerdas ya pasang jebakan. Ya ora turu tapi pura-pura turu. Sampai di ngorok-ngorok kene. Nah sing lanang kan wis ngintip. Tanek ya wisan ya. Yes. Siap beraksi. Melakuin jinjit. Engko ditangi bareng tekan sandinge jrek jare sing wedok mrene yo ndang mrene yo tak enteni bro. Arep nyuwuk kan. Bareng tekan sandinge Bismillahirrahmanirrahim. Cilikem. Sing wedok ya krungu ning ya diempet. Najan kudu guyu diempet. Bareng arep disebul sing wedok melek. Wek. Ora mandi. Pokoke bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Carane lo alus, leh nyebarke agama tanpa kekerasan. Tapi dengan cara yang halus. Sehingga Belanda yang 350 tahun menjajah Indonesia, sesungguhnya bukan cuma menjajah ekonomi, tapi Belanda itu juga menyebarkan agama. Gak payu agamanya Belanda di Indonesia. Kenapa? Kereng kalau sama masyarakat. Belanda itu kejam, Belanda itu kereng. Makanya masyarakat gak simpati. Dulu masyarakat banyak yang benci sama polisi dulu, karena polisi dulu rata-rata kereng dulu. Nggih Bu nggih? Krungu kupingmu. Lek saiki masyarakat Blitar saiki lho ya. Akeh ndi sing karo polisi ku sing seneng karo sing benci akeh ndi? Gak wani ngomong ngono Kapolres soalnya. Ngapunten nggih. Agama yang disebarkan Belanda nggak laku di Indonesia karena Belanda itu kejam. Kalau sama masyarakat kereng, males masyarakat. Yang laris agama yang disebarkan oleh para wali, agama Islam. Karena para wali itu nggak pernah mengerengi masyarakat. Mengerengi itu apa ya? Ya memperkereng. Jadi gini ya, kalau lagi ngumpulin masyarakat kayak gini nggak ditanya agamamu apa, enggak, soalnya masalah agama itu sensitif banget. Udah tahu kok emang kalau belum Islam, kebutuhanmu apa, problemmu apa, kasusmu apa, itu diselesaikan dulu, baru ditawarkan dan dikenalkan Islam. Ngono carane. Di sini ada masalah apa ya, Kanjung Sunan? Di sini ini lagi banjir, ini hujan terus, tolong disiwer itu biar nggak hujan. Kalau banjir kayak gini ya mati semua lo tanaman-tanaman. Nah, akhirnya sama Kanjeng Sunan berdoa, hujan ditolak, langsung terang. Nah, ini bukti nih, terang wayang ramah. Yo, gak percaya dia ngomong. Nah, aku tadi kan sudah ngomong tuh waktu di sana tadi. Wis dikasih hujan, ini tandanya ngaji selesai ya. Nanti ini hujannya diturunkan, nanti malam waktu ceramah nggak hujan. Aku kan ngomong ngono. Lo tadi kok hujan, belum ceramah. Mbah zaman diomongi ra percaya kok. Halo. Nah,
Begitu nggak hujan disampaikan, ini yang bikin hujan jadi terang ini Gusti Allah, ini pangeran yang wajib hak disembah, Tuhan yang wajib disembah. Mari sekarang sama-sama kita syahadat, disyahadatkan bareng-bareng, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Orang Jawa dulu itu sakti-sakti, nggak bisa ditaklukkan dan dimasukkan Islam kecuali diungguli kesaktiannya. Wong tua biyen Sekti Mandraguna, otot kawat balung wesi, kulit tembaga, rambutnya linggis, keringete oli, uyuhe bensin. Yo, keteke tape. Suduk mantuk-mantuk, tumbak lakak-lakak, dibedil mingsil. Ini ditundukkan pakai kesaktian pula. Para wali punya karomah. Meneng. Karena mereka sakti ya ditundukkan kesaktiannya. Ingat kisah Berandal Lokojoyo, Raden Sahid dadi begal, dadi rampok di tengah hutan. Sunan Bonang lewat bawa tongkat, nah tongkatnya itu dari emas. Rampok begal ngelihat orang bawa tongkat dari emas, yo calo mbah tongkatmu gorene keke selamat ora wehke mati. Jare Sunan Bonang, weleh ming trimo kepengen emas iki sithik iki kae rak emas nyodeng wit aren iki lho, pohon daun sak buah-buahe jadi emas semua. Mas Raden Sahid Berandal Lokojoyo melongo, tapi pancene wong cerdas, akhirnya berubah pikiran. Aku nek ming trimo njukuk emas kae rugi aku. Padha-padha luwih enak aku njaluk ilmune wong iki. Aku nek iso duwe ilmune wong iki, apa wae tak suding dadi emas. Wong cerdas kok. Ya sampean tak ora to? Hah? Hah? Wong nilange disogok 50.000 mbok culke yo. Biyen aku kan ngomong biyen lho. Saiki ora, saiki paling enggak ya 250. Halo. Ngapunten. Akhirnya, "Mbah, kula mboten purun nika." Lah terus kula njaluk ilmune jenengan sing nyuding sak nyuding dadi emas. Oh, ra iso. Kowe nek pengen ngene ana syarate nglakoni dalane para wali. Terus pundi, Mbah? Poso 3 tahun, tirakat, wiridan no pinggir kali kene. Dilakoni, lulus. Nah, mula dijuluki Sunan Kalijaga, wong wiridane ambek njaga kali. Lah nek potonganmu kuwi ora tau poso, ora tau riyadhah, ora tau wiridan, sing cocok ya dijuluki Sunan Jaga Kali kuwi. Mancing ae ngono kuwi. Lah terus nggih wes kuwi sistem komunitas masyarakat sehingga Indonesia ini sekarang jadi Islami. Siapa yang bilang Indonesia enggak Islami? Itu berarti orang enggak cerdas. Wong penduduknya aja disebut rakyat. Ini kan dari bahasa Arab. Bahkan mengadopsi dari hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin, tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Loh, rakyat ya artinya pemimpin, bahasa Arab itu. Maka kekuasaan tertinggi di negeri ini di tangan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat, diwakili Dewan Perwakilan Rakyat. Matur suwun DPR, wis mewakili rakyat. Ya mewakili tenan kok, rakyat pengen mobil apik wis diwakili.
Rakyat pengen rumah megah wis diwakili. Rakyat pengen duit akeh ya wis diwakili, pengen mangan enak diwakili. Rakyat ra entuk protes wis diwakili kok. Makanya tadi juga sempat saya singgung, DPR itu tugasnya nggawe aturan. Makanya syarat pertama DPR dhewe ya kudu aturan. DPR ora aturan arep nggawe aturan, sapa sing gelem nurut aturane? Nomor loro tugasnya ngukur rakyat. Rakyat iki ukurane sakmene, rakyat ki ukurane ngene, rakyat ki ukurane ngene. Cara penjahit ngono ya kudu duwe meteran. Antisipasi. Dadi tukang son iki lampune aja nganti mati ngene. Iki jenenge ora antisipasi. Iki ora ngerti ukurane ya ngene iki. Ukurane lapangan sakmene kekuatane piro. Lah ukurane panggung iki dipasangi lampu sing kira-kira ora mati ku piye. Ngono, wis gak profesional blas. Ngene iki dipikir orang ganggu konsentrasi ngono apa. Jadi DPR yang ukuran. Jadi ibarat penjahit ya kudu duwe meteran. Aja kok penjahit ora duwe meteran ono wong dandake klambi trimo dikilani ngene. Wes, lah terus komunitasnya diarani masyarakat. Masyarakat ini juga berasal dari bahasa Arab musyarakah, artinya kerjasama dan gotong royong. Sistem kehidupan bangsa Indonesia ini ya kerjasama dan gotong royong. Mulai mbiyen, halo, nih, pisan kas tak banteng kok. Wilayah loh, sampai ono wilayah teritorial, wilayah hukum, ini juga berasal dari bahasa Arab. Cuman gini ya, para wali dulu itu lebih mementingkan isi daripada kulit, luwih menting ke kualitas isine timbangane casinge. Biar casinge elek neng isine api. Nah, timbangane casinge api isine elek, rapopo wadahe plastik kresek rojah rajah ning isine duit. Timbang wadahe koper apik ning isine gethuk mambu. Ngono kuwi lho. Artinya lebih mementingkan isi itu begini. Wong tua biyen yang ngarani sholat tak sembah. Ini bukan istilah Islam, kulite disebut sembahyang. Ning isine prakteknya sing dilakoni ya sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, nyebut Gusti Allah ra iso ya Gusti Pangeran. Ning sing dikarepke ya Gusti Allah. Wis mati ya biyene lampune. Aku arep mbok sentrong kok kono karepmu. Enteng bro lek ngono carane. Izin komandan, wajib dipotong. Enteng carane ngono. Wes Bu, nyawang kula mawon Bu. Gak ketok pelecehan. Wes. Lah terus akhir-akhir iki kan ono sing arep kepengen ganggu NKRI, malah gak gelem nrimo Pancasila. Aku gregeten golek wong model ngono. Pancasila jere gak relevan. Gak ingat apa dulu sempat geger ndak karo-karuan ketika rumusan pertama di Piagam Jakarta. Sila pertama itu sempat rame loh. Dulu aslinya bunyi sila pertama kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diganti, direvisi. Tapi biar nyuruh ngono bahasa revisi ngono kuwi. Sapa sing minta ngerevisi? Para ulama, para kiai justru. Ojo ngene. Iki engko banjir getih maneh. Banjir darah lagi di negeri ini. Mungsuhan, perangnya bukan dengan bangsa asing, tapi karo sedulure dhewe. Kae diadepno rene pisan.
Nyapa polisi melok usung-usung ngono pisan wae. Kenaan bro, jarke sak pola-polae. Jenengan mboten usah nderek-nderek. Kompol kok gelem diploro karo tukang son. Halo. Kaya manut ya komisaris polisi. Ngono ku ya demi hormat komandane, demi hormat kiyaine. Wes, tekan ndi mau? Lho. Kok kompol? Iki sing ora ngerti krungune ngompol ngono. Iki akhirnya disederhanakan. Soalnya penduduk Indonesia ya ora wong Islam tok isine. Ora mung Islam tok. Ana sing agama liya, apa gak lara atine? Wong dulur-dulur agama liya kaya melu berjuang melawan penjajahan kok. Lha iki sila pertama nek unine ngene iki ya mung kanggo wong Islam tok. Lah kae dulur-dulur kita sing agamane ora Islam piye gak njogo perasaane we. Diganti, disederhanakan ketuhanan yang maha esa, kabeh iso nrimo. Ngono lho, makane aku simpel sederhana. Kalau nggak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia, kepingin ganggu keutuhan NKRI, kepingin ngerubah, ya jangan jadi penduduk Indonesia, jangan hidup di Indonesia, jangan menginjak bumi Indonesia, jangan menghirup udara Indonesia, jangan minum air Indonesia. Bahasa Inggrisnya minggato. Ngono, simple toh. Nek aku kadang-kadang. Makanya terus dikai simbol bendera merah. Merah artinya putih artinya. Loh, ini pemersatu. Semua komponen, semua golongan bisa menerima bendera merah putih. Apapun sukunya bisa menerima merah putih. Apapun agamanya bisa menerima merah putih. Ya tak kayak gambaran ya. Kalau saya ibaratkan itu seperti air mineral. Kayak banyu bening iki lho. Lah sampean ngarani banyu putih lah, air putih lah nggak apa-apa sakaremu, walaupun air putih aslinya air gampeng, air susu ngono kuwi. Itu netral, memang rasanya nggak begitu enak. Tapi siapapun bisa meminumnya, siapapun bisa menerimanya. Orang sehat bisa minum, bisa menerima. Orang agak sakit bisa minum, bisa menerima. Orang sakit apapun jenis penyakitnya bisa kok minum air mineral kayak gini. Orang-orang tak ombe kok tak antemno. Dikai contoh ben jelas kok. Ini netral ini. Memang nggak enak rasanya, nggak begitu enak. Tapi siapapun menerima, siapapun bisa minum. Orang sehat bisa minum. Orang agak sakit bisa minum. Orang sakit apapun jenis penyakitnya bisa minum. Orang sakit parah sekalipun, enggrik-enggriken bisa minum. Bisa minum. Coba Coca-Cola nek mau coyo Coca-Cola enak. Tapi orang yang punya sakit diabetes apa berani minum? Nggak berani minum, nggak mau nerima. Kolak santen enak. Tapi orang dengan risiko sakit jantung nggak wani. Lah nek iki banyu iki sapa wae nrimo? Siapapun bisa meminumnya, siapapun bisa menerimanya. Itulah bendera merah putih. Semua golongan menerima, semua suku menerima, semua agama menerima. Bendera dengan simbol salib mantap buat saudara kita yang beragama Nasrani. Tapi selain agama Nasrani apa mau menerima? Ya mau. Di negeri ini bendera dengan tulisan la ilaha illallah mantap buat yang beragama Islam. Tapi yang lain apa mau menerima? Ya enggak. Merah putih semua menerima. Ayo sapa sing isih arep ngotot, egois, rumangsa paling bener. Indonesiamu iki iso dadi kaya Irak, iso dadi kaya Syria. Bendino perang saudara, bom seliweran, kowe arep kelon nek kangelan kowe. Lah piye kowe ngeloni bojomu pinggirmu ana bom gelimbung ngono kuwi? Mesti kaget melayu, mbak polisi ya kaget melayu karo kontal kantul ngono kok.
Mulane dijak rukun angel banget. Lah paham mboten maksud kula niki? Oke, kalau begitu sadari saudaraku bahwa kita semua ini saudara. Ada hak yang namanya hak kemanusiaan. Islam itu betul-betul memuliakan manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengerin ya. Gusti Allah saja memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan manusia. Yang diutus oleh Allah adalah manusia. Embuh. Maka kalau ada orang yang tidak mau memuliakan dan tidak mau menghargai manusia, berarti orang itu merasa lebih hebat daripada Gusti Allah. Sombonge wis tingkat dunia akhirat wisan. Piye yo ngekeki pemahaman wong sing ra patek cerdas ngene iki. Paham napa mboten sih? Soalnya akhir-akhir ini banyak orang yang sudah kehilangan peri kemanusiaan. Saya pernah kritik itu. Wong di TV saya pernah melihat ada kucing itu loh mana. Anaknya cemeng. Yang jelas anaknya dudu pedet ya. Begitu mana terus mboke kucing ini mati. Akhirnya si anak kucing jadi yatim kan. Bahkan yatim piatu wong bapak ayo ora jelas. Kejet-kejet kelipan gitu, nggak ada yang ngerawat. Akhirnya konangan bedes. Lalu sama bedes ini terus dirawat, kasih makan, kasih minum, sampai bisa jalan, sampai bisa cari makan sendiri. Saya berpikir subhanallah, ini bedes saja punya peri kebedesan. Ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang kayak gitu. Lah sekarang sudah banyak manusia yang kehilangan peri kemanusiaan. Anaknya sendiri dibunuh. Woi, berarti orang seperti itu lebih rendah derajatnya daripada kowe ngomong bedes aja karo nyawang aku kok. Apa pernah ada kejadian anak setan membunuh bapaknya sendiri? Atau bapak setan memperkosa anak kandungnya sendiri? Gak ada. Nah kalau ada manusia yang berperilaku seperti itu berarti kan lebih jelek daripada. Masya Allah. Gimana ya? Ya wes padha meneng ya. Gara-gara lampu mati gitu lho, utekku malah melok bingung pisan. Yo. Jadi Allah saja memuliakan manusia lah. Kalau kita tidak menghargai, ada hak kemanusiaan. Maka kalau beberapa tempat ya di media sosial kan juga sempat rame. Kalau Banser menjaga umat Kristen yang lagi beribadah di gereja, wah dikritik macam-macam gini. Kalau saya jawabnya simpel aja. Saudara kita yang beragama Kristen, beragama Nasrani itu juga punya hak kemanusiaan, punya hak untuk hidup di negeri ini. Sama kok, saya ketika lagi safari dakwah ya ceramah di Bali, saudara kita yang mayoritas di sana umat Hindu. Ini pecalang itu ya bansernya orang Hindu, pemuda-pemuda Bali ya kerjasama dengan TNI, Polri, Banser menjaga keamanan, menjaga pengajian itu, mengamankan lokasi pengajian itu. Yo wapi kerjasama guyub ngono, rokok yo genten ngemut. Saya sering ke Bali, setahun paling enggak 3 kali saya. Nah, setiap ceramah di sana ya pecalang itu ya ikut jaga, ya wapi kompak ngono. Nah, apalagi polisi wajib hukumnya jaga pengajian, soalnya pengajian yang ngeringanne tugasnya polisi. Coba Mapolres Blitar ini loh, sak jajarane loh, berapa? Cuma jumlahnya loh berapa? Nggak ada 1000, nggak ada dan yo, nggak ada, paling berapa ratus. Lah terus orang yang jahat di Kabupaten Blitar ini berapa? Yo kualan wong sing kene tok ngelumpuk sakmene akeh sing jahat.
Lagi nek gak polisi dibantu karo kiai-kiai yang memberikan pembinaan spiritual kepada masyarakat, sing arep nakal ora sida, sing arep jahat ora sida. Akhirnya tugasnya polisi kan jadi enteng. Mulane polisi yo jangan jauh-jauh dengan kiai. Ya coba lek gak dibina kaya ngene iki masyarakate jahat kabeh. Sing nyonyor sapa kaya polisi? Ya ora kok berkelon kok. Oh, kakean penjahat. Ngono lho, Bro. Makanya wajib nggih pengajian ngundang kiai niki wajib nyangoni ya kudu sing akeh. Oh, secara tidak langsung dibantu kok telat ya ini kok lagi urip lampune. Urip situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang karena iya iki ngukur waktune iki lho, Bro. Kan kita ini semua adalah saudara. Rasulullah kalau menggambarkan umat Islam itu kan kalbunyanil wahid, seperti sebuah bangunan satu dengan yang lain saling mengikat, ornamen-ornamennya itu. Halo, namanya bangunan kan bahannya macam-macam, ada pasir, ada semen, ada batu, ada besi, ada kayu. Jadi umat Islam itu ada yang umat Islam model air, ada umat Islam model semen, ngene-ngene iki koral. Ada umat Islam model kayu, modelnya kewaku, gak kena tiluk, tiluk ya puklek. Ada yang seperti itu. Fungsinya juga beda-beda. Fungsinya juga beda-beda. Ada yang fungsinya jadi pondasi, ada yang fungsinya jadi tembok, ada yang fungsinya jadi pintu, ada yang fungsinya jadi tiang. Ibu-ibu ini tiangnya, kan wanita itu tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Jadi fungsinya beda-beda. Maka wanita lebih hebat daripada laki-laki itu betul. Barang sedikit itu diberikan ke wanita bisa jadi banyak kok. Tadi sempat saya singgung juga. Uang belanja 50.000 kecekel wong wedok nggo belanja no pasar dimasak iso dadi 200.000 nilaine. Ngono lho. Wong sithik kena wong wedok dadi akeh. Cilik kena wong wedok dadi gedhe. Endek kena wong wedok dadi dawa kaya sepur iki. Dawa. Diomongi kok. Bapak kasih sedikit ke perempuan, kasih sedikit ke istri, bisa jadi banyak. Wong wedok itu mau mbok sak crut ngono ae lho. Iso dadi sak mene-mene gedene kok. Ngapunten. Nah, tekan di mau ya. Timbulnya kok sak crut to mbok eleng-eleng. Timbulnya persaudaraan itu karena adanya persamaan. Jadi semakin banyak persamaan, ya, jalinan persaudaraan pasti makin kuat. Demikian pula munculnya permusuhan itu karena adanya perbedaan. Apalagi perbedaan yang dibesar-besarkan, itu makin runcing yang namanya permusuhan. Oleh karena itu jangan pernah memperbesar perbedaan, tapi lihatlah persamaannya. Kita semua yang hadir di sini kan banyak persamaan. Negaranya sama, agamanya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama. Halo. Makannya sama, minumnya sama, tidurnya, ngisingnya. Siapa ngomong gak sama? Ngisingmu metu kuping ngono apa piye? Sama. Maka kalau ada sedikit-sedikit perbedaan, nggak usah dibesar-besarkan. Toh banyak persamaannya kok, perbedaannya cuman sedikit. Saya sering ceritakan dulu ya, sama-sama umat Islam, gara-gara beda pakai kunut sama nggak pakai kunut, kalau sholat subuh ribut, debat, geger, kadang nggak berujung pangkal. Kan yang beda cuma kunutnya, yang lain kan sama, betul? Takbiratul ihramnya sama, rukuknya sama, iktidalnya sama, sujudnya sama, tahiyatnya
sama, salamnya sama, bedanya kan cuma di kunut. Itu dulu, alhamdulillah sekarang Blitar nggak ada yang meributkan kunut, soalnya podo gak subuhane. Jadi, nah ini ngomong-ngomong soal sholat ini kan juga simbol persatuan, kewajiban patuh pada satu komando. Komandonya siapa? Ya pemimpin. Kalau sholat berjamaah ya imam, makmum simbolnya rakyat, masyarakat, imam, pemimpin. Makmum wajib nurut sama imam, ngikut ke imam, patuh sama imam. Ini simbol masyarakat, rakyat wajib patuh sama pemimpin. Coba lagi sholat jamaah itu, semua makmum ngikut imam, imam berdiri semua berdiri, imam angkat tangan sambil baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, semua ngikut angkat tangan baca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Gak ada yang nyece dewe, liyane kabeh-kabeh kok Allahu Akbar, aku tak sece Allahul Karim. Ya gak sah salate. Halo? Halo? No. Begitu imame rukuk, Allahu Akbar, geruduk satu komando, kompak, merekungkung kabeh, melungker kabeh. Ora ono sing wani nyece. Oh, kabeh-kabeh kok merengungkung, aku tampil beda, rukuk kayang ae, Bro. Nah, kalau ada yang seperti itu sholatnya nggak sah, makar jenenge. Ketika imam sujud, Allahu Akbar, makmum yang melu nyosop kabeh. Ora kok aku lemu tak gelundung ae, ya ndak. Halo, ini namanya anak buah wajib taat dan patuh sama pimpinan. Zahir batin. Lah ketika imamnya lupa, lalai atau salah, makmum negurnya harus dengan sopan santun, penuh etika, mengingatkan imam yang lupa itu pakai tasbih, subhanallah. Nek wedok malah plok ngono. Pakai tepuk, tapi bukan tepuk pramuka. Betapa ini satu filosofi, pemimpin juga manusia. Ketika lalai, ketika salah, diingetin dengan cara yang bagus, diingatkan, ditegur dengan cara yang beretika. Oi. Lah imam ketika diingatkan ya harus mau. Misalnya sholat baru dapat 3 rakaat, sholat isya, lah kok duduk tawaruk, posisi tahiyat akhir mau salam, diingetin sama jamaahnya, subhanallah, ya langsung berdiri, oh berarti saya kurang, aja kok aku imame kok, lungguh ya lungguh, ini imam koplak ini namanya. Mau diingetin subhanallah, sing dadi imamnya aku apa kowe? Nggak boleh manut. Ini pemimpin juga harus begitu. Lah sekali lagi makmum ngingetin yang bagus, nggak boleh anarki. Imam lupa, seperti tadi yang saya contohkan, baru 3 rakaat sholat isya kok udah duduk tahiyat akhir, subhanallah, ngono coko, lagi telu ngaduk, imam goblok. Makmum koclok itu namanya. Paham guys yang kula maksud guys? Sama ketika pemimpin ada salah ya hadapi dengan cara yang halus. Sekarang subhanallah kadang-kadang kita mendengar bacaan takbir akhir-akhir ini ngeri. Dulu yo biyen 10 November 1945 ini instruksi dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Bung Tomo agar Peki Merdeka digabung dengan takbir dalam satu nafas, karena yang dihadapi penjajah Belanda, sekutu penjajah asing. Jadi diperintah sama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Bung Tomo itu untuk menggabungkan
pakai merdeka dengan kalimat takbir dalam satu nafas. Merdeka, Allahu Akbar. Iki ijazah jimat digabung dalam satu nafas. Karena ya wajib dihadapi dengan seperti itu. Nah saiki enggak Allahu Akbar nggo ngadepi DPR. DPR ya salat tok. Nek dia gerutuk di demo Allahu Akbar jare DPR sami Allahu liman hamidah ngono. Aku kadang-kadang kudu guyu. Saiki Allahu Akbar nggo ngadepi polisi kok gerutuk-gerutuk Allahu Akbar ngono. Sing kok mburi ya subhanallah. Sing kok tengen la ilaha illallah. Sing kok kiwa astagfirullah. Polisine gak karek nyempret. Prit Al-Fatihah ngono. Allahu Akbar nggo ngedepi kancane dhewe kok saiki. Nah, oleh wong aku ki arep ngalih to, Bu. Iki rondok kacau gara-gara lampune mati mau lho. Sehingga gini loh, saya itu kadang-kadang prihatin ya. Kalau masih memperuncing soal-soal perbedaan kayak gitu. Gara-gara perbedaan dalam menentukan hisab awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, ribut, geger, ndak karo-karuan. Dulu kan gitu toh. Coba kita pikir loh. Wong yang lain itu loh masih udah bisa rekreasi ke bulan. Udah bisa rekreasi ke bulan, menginjak-injak bulan. Dan di kita kalau mau lebaran kok masih ribut perkara inceng-incengan bulan. Enggak malu tuh kita. Kita masih inceng-incengan geger. Yang lain udah rekreasi ke sana udah injak-injak bulan. Nah, kita masih geger perkara inceng-incengan. Masya Allah. Sampai saya pernah sampaikan kalau lagi sidang isbat awal penentuan datangnya bulan Ramadan, penentuan datangnya bulan Syawal, geger ndak karu-karuan. Penentuan lebaran apalagi. Lebaran Rabu satunya nggak bisa, Kamis. Nggak bisa, Rabu. Nggak, Kamis. Rabu itu belum, sudah Rabu. Satunya belum. Lebaran harus Kamis, nggak bisa, Rebo sudah, keweger. Akhirnya bingung tuh pemerintah. Wes ditentukan Rebo, ngono. Ngono ku ya sik panggah ono sing riyo Kamis. Wah ngelepol. Sampai saya ditanya orang, kalau saya ikut lebaran hari Rabu gimana? Ikut pemerintah. Ya itu berarti lebaran yang negeri. Nah, kalau lebarannya saya ikut Kamis gimana? Ya swasta. Ya ono sing nganyelke kok sean. Lah kalau saya misalnya lebarannya ikut Rabu tapi sholat idnya ikut Kamis gimana? Lah itu swasta bersubsidi aku yang nganyelke to ngono kuwi. Wong mbuh. Geger gara-gara menentukan awal bulan. Menteri agamanya gak ya bingung tuh. Rebo, Kamis, Rebo, Kamis, Rebo, Kamis. Bingung. Cara aku jadi menteri agama ya ora bingung-bingung, langsung ketok palu. Dok. Daripada ribut lebaran Rabu atau Kamis, keputusan puasa diulang mulai awal. Karuan nyonyor ya bene. Timbang ribut ngono kuwi. Nah, tahun depan sidang isbat menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal, yang sidang ibu-ibu saja. Bapak-bapak bikin ribut. Nah, ibu-ibu tertib karena ibu-ibu paling tahu persis kapan datangnya bulan. Nggak mungkin ribut. Ya Allah, ya Allah. Udahlah. Mau apapun partainya, kita sama-sama bangsa Indonesia. Setuju? Nah, apalagi polisi dituntut netral, ya netral. Kita yang warga biasa. Berarti nek polisi ki gak biasa. Gak biasa. Makanya ya harus jadi polisi yang benar-benar baik. Oke? Namanya melaksanakan hukum, polisinya sendiri harus patuh dan sadar hukum. Memberantas narkoba, ya polisinya jangan jadi pengguna, pengedar, apalagi bandar. Ngene iki kadang dites urine melayu dhewe-dhewe. Amoh ya biene.
Ini tadi saya sempat dibisiki sama kepala BNN ya. Tolong nanti disinggung soal narkoba. Batinku ngundang dewi, aku yang ngono. Nanti mau nunut ya kabeh iso sapa ra iso. Oh, gak gelem modal modelnya. Aku ya simpel ngundang dewi. Ngono, sing bener ya ndandem gak wani usul soalnya rumangsa nunut. Bener ngono. Lo memang narkoba ini Masya Allah, ini penjajahan zaman now. Kita dijajah memang, tapi kita nggak sadar seluruh elemen dan komponen bangsa ini wis kena. Sama nggak percaya, semua kalangan. Yang jadi sorotan kan kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, kalangan anak-anak. Yo, wis kena kabeh. Yo, saiki kalangan pejabat, eksekutif, akeh sing kena. Legislatif, akeh bro. Yudikatifnya sendiri, akeh. Kalangan artis, akeh. Polisi, sing ora kiai. Ayo takoke nang gone kepala BNN. Ngapunten, sapa ngomong urung mau? Rene nyilih lambemu diluk. Ono kiai kena narkoba, kiai koplak. Makanya kepala BNN ini harusnya ya merekrut para kiai-kiai. Kiai yang bener. Loh, semua kalangan artis wis kena. Seluruh komponen bangsa ini memang wis digasai kabeh. Makanya narkoba itu bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan yang sudah terorganisir dan terstruktur secara internasional dengan baik. Secara internasional, iya, karena ada pemimpinnya, jelas ada anak buahnya, ada dana yang besar, ada evaluasi, ada apa ya jenenge ya, menengah ya, ada sasaran tembaknya, ada evaluasi. Wis tau lah pokoknya pikiran saya ini, pengedar narkoba itu sudah dikasih hukuman seberat-beratnya sampai tingkat hukuman mati. Nek konangan, tapi namanya peredaran narkoba itu nggak ada henti-hentinya. Pikiran lah, iyo, itu bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan biasa, strategi untuk menghancurkan generasi bangsa. Sampai ya Allah ya Karim, prihatin banget itu, Masya Allah. Lah sasarannya itu satu, anak pejabat, dengan harapan kalau kena bisa ditolong oleh orang tuanya dengan jabatannya. Ngomong tuane pejabat toh. Mau meneng kabeh pejabatnya. soalnya nek pejabat itu kan dua ayat dewi kadang-kadang. Emang kere-kere ngono iki. Anda kena pasal sekian, dok ya ngono. Wis pokoke Anda dikenakan pasal sekian, junto sekian, dok. Nek wong gede, Anda terancam pasal sekian. Piro regane pasalmu? Ngono. Biyen saiki ora. Saiki ora peduli pejabat melanggar hukum, sikat sebagian. Ya namanya strategi yang kudu bertahap. Lah nek digasak kabeh entek pejabatmu. Sapa terusan sing dadi pejabat? Ya ora cake, Bu. Wong kiai kok dadi pejabat. Engko masyarakate arep bangun perekonomian. Al-Fatihah. Makanya kula ya rada ngenteni ditelepon karo Pak Jokowi menawa ana reshuffle maneh.
Ya ora mungkin aku diserahi ngono ku ya nyonyok ajur-ajuran. Ya the right man on the right job, the right man on the right place kan ngono to. Ana nggone dhewe-dhewe. Ana nggone dhewe-dhewe. Mbok iki kepala BNN kon ceramah kaya aku ya ora ngira iso, ya tetep nek urusan ceramah ya tetep canggih aku. Lah nek canggih dhewe mesti sing laris undangane lak dekne. Ndekne tugase ya ngetes uyuh, ngetes rambut terus ngono kuwi tugase. Ono tugase dhewe-dhewe kok. Salahe ora melok duwe acara usul-usul. Mau karep kuwi pas usul iki arep tak tekoki ngene. Sampeyan nurun piro? Aku ya ngono. Sing bondo Pak Kapolres ndekne nanti tolong ditekankan masalah narkoba. Sing Kapolres le ra usul apa-apa belas ora usul. Soalnya Kapolres yakin bahwa anak buahnya apik kabeh. Wis tak kono ngene kapan ana sing elek sikat ae ndan. Wani kandhake aku. Nek Kapolres ora ngatasi karuan kiai, gasak kiai brodol usus semua. Loh ya gak oleh rampung to. Gak oleh wis ini terus piye karepe. Loh, sekarang semua institusi itu memang sengaja mau dihancurkan. Generasi bangsa ini memang mau dihancurkan. Carane ngono enggak diperangi dengan senjata, tapi ya diperangi melalui itu. Dirusak otake, dirusak karakternya. Nah 15 tahun, jangan jauh-jauh, 10 tahun ke depan generasi ini akan menjadi generasi yang lemah. Wis ora usah diapa-apano, wis remek dhewe. Ana sing mau mikir ya ketoke kayak terlibat ya ketoke. Mumpung urung konangan iki. Mumpung urung konangan iki. Ya wisin polisi yang melanggar hukum wisin nemen aku lihat tepak maca nang ngene berita nih pas ana berita nang anggota yang terlibat narkoba keciduk jadi pengguna ini suwelek apa maneh bandar pedok aku tak sadu tenan lah gak oleh rampung ini sakake sing nokono wis ngenteni lho. Ini sesungguhnya saya mau mengajak semuanya untuk guyub rukun tetap nggih dengan prinsip tadi juga saya sampaikan. Ini kan namanya memilih pemimpin. Kita yakinilah semua pemimpin itu baik ngono ae. Jadi yang kalah baik, yang menang itu lebih baik ngono. Saya di mana-mana akan sampaikan itu dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia ini diberi pemimpin-pemimpin yang baik. Ngoten, jadi kenapa Mapolres Blitar melaksanakan event kayak gini? Ini ya ingin menciptakan suasana yang kondusif melalui pembinaan mental tentu saja dan peran aktif dari Mapolres untuk memberi manfaat kepada masyarakat luas. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sesungguhnya masih banyak yang ingin saya sampaikan terkait ini nanti disambung dan materinya kalau udah deket pelaksanaan pilkadanya. Jadi agar betul-betul bisa damai dan memang kowe ra melok urun mbok ora usah cerewet. Meneng wong sing dandem sing arep nambahi sangu meneng ae kok. Kowe ra urun ora apa kok kaken usul. Ya yang penting kita berdoa. Blitar aman. Barokah. Nggih, Jawa Timur aman. Barokah. Indonesia semuanya aman barokah. Nggih, apalagi yang semangat untuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah harus selalu kita gelorakan kembali. Sadari bahwa kita adalah saudara. Sedangkan musuh saja di dalam Al-Quran disebut sebagai saudara. Itu kan banyak ayatnya. Wa ila adin akhahum huda.
kepada kaum Ad yang sangat memusuhi, Allah mengutus saudara mereka Nabi Hud. Musuh disebut saudara. Halo. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, kepada kaum Madian yang sangat memusuhi, Allah mengutus saudara mereka Nabi Syuaib. Bahkan manusia paling jelek di dunia ini kan Abu Lahab. Sampai ada ayat Quran, surat Al-Quran khusus membahas Abu Lahab. Saking jeleknya dilaknat sama Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabb itu. Itu saja Rasulullah kalau manggil Abu Lahab, ya ammi, wahai pamanku. Oke, mungkin akidahnya beda, tapi ikatan persaudaraan tetap harus jalan. Prinsip beda mungkin, tapi namanya silaturahim, persaudaraan tetap jalan. Abu Lahab sendiri kalau manggil Rasulullah, ya bena akhi, wahai putra dari saudara laki-lakiku, wahai keponakanku. Betapa Islam sangat mengedepankan namanya persaudaraan. Ya, itu memang jahat, tapi bagaimanapun itu adalah pamanku. Ini harus betul-betul kita pegang. Sekarang kan banyak orang yang prinsipnya kuat tapi silaturahimnya luntur. Silaturahim jalan, prinsipnya hilang. Ya, orang itu prinsip harus kuat, silaturahim tetap jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak tadi saya contohkan, itu memang nakal, tapi bagaimanapun dia keponakanku. Kayak apa-apa ke, kayak bibikku. Cuma wonge pancen cerewet. Tapi cerewet to kayak bibikku. Kudu ngono. Paham ora ya wong kene dijak ngomong. Lah ngono. Ya aku yang ngono, kayak jamaah pengajianku. Cuma ngantukan. Yo ngantukano kan yo jamaah yo melu ngaji ngono lho. Pancene wong akeh macam-macam, ana sing ngrungokke ngaji ambek mangan kae. Lho. Kok iso wong kene petentengan kok nah. Ana ngrungokke ngaji ambek ngelotek pentil anake. Ngemiki iki lho maksude. Timbang nangis ya ngono. Ya macam-macam jenenge wong akeh. Beda-beda tapi kan tujuannya sama. Sama-sama ngaji, sama-sama golek ridane Gusti Allah. Itu yang kita harapkan. Nah, kae pancen nakal tapi apa-apano keponakanku. Kudu ngono. Abu Lahab ngono. Makanya kalau ada gara-gara masalah kecil aja terus memutus persaudaraan. Gara-gara becek le balikne ora imbang. Wong becek 200 kok balike meng 50. Lah aku 200 kok balik meng 50. Ra dulur-duluran ra paten. Wong ngono kuwi berarti luweh elek timbang Abu Lahab. Andaikan ada ayat Quran susulan, mesti bahas wong kuwi. Umpama ana ayat susulan, ya bahas wong kuwi saking eleke. Nah, cuma kan nggak ada tuh ayat susulan itu kan nggak ada. Ya Allah, sudah nggih? Sampun. Kok dereng ae, nek dereng ayo melok aku mrono. Jam 10 lebih kok aku sungkan karo Pak Kapolres. Ngaji wis sakmene suwene kok gak oleh rampung. Nyun pangapunten, emang sengaja tak campur-campur materine ben mencakup semuanya. Ya mohon maaf agak kurang tertib gara-gara terganggu lampu mati tadi. Tak elingno maneh dan potong. Dana son potong, masukkan ke dana ceramah. Oh iya toh, konsekuensinya kudu ngono. Usul kedua, jangan lupa tarik kepala BNN. Usul loh. Sama-sama kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi kedamaian bangsa Indonesia. Mudah-mudahan tahun politik ini di seluruh daerah di Indonesia ini diberi kelancaran, kesuksesan, melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, melahirkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang tulus mensejahterakan rakyat. Al-Fatihah.